kepribadian Sayyidina Ali itu sangat berpengaruh terhadap ulama-ulama Syiah. Kenapa di Eropa yang laku itu Syiah dengan Ahmadiyah? Karena mereka lebih rasional. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah harus belajar. Contoh misalnya berkaitan dengan sosiologi Islam. Sekarang ini kita sulit mencari buku yang ditulis oleh ilmuwan Ahlus Sunnah. Sosiologi. Itu Mutahari itu seorang pemikir sosiologi Islam yang sekarang diakui di dunia. Ziauddin Sardar, saya bilang kenapa kok orang-orang Ahlus Sunnah kok tidak muncul orang-orang pintar? Ini sebuah tantangan. Jadi baik, Sayyidina Ali saya katakan merupakan hasil didikan Rasulullah terhadap seorang pemuda. Sayyidina Ali ikut Rasulullah pada saat usia 6 tahun. Usia 6 tahun, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sangat membekas. Baru usia 10 tahun, Sayyidina Ali masuk Islam. Oleh karena itu, satu-satunya sahabat yang bergelar karramallahu wajhah hanya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali steril, tidak terkontaminasi. Sayyidina Umar masih terkontaminasi dengan faham jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar masih terkontaminasi. Sayyidina Ali murni. Kenapa? Nah, itu saya kira yang perlu saya jelaskan. Kenapa Sayyidina Ali, hanya Sayyidina Ali yang mendapat gelar karramallahu wajhah. Dan ini disepakati oleh orang Ahlus Sunnah juga. Itu bukan istilah Syiah loh. Kita semua mengakui Sayyidina Ali bergelar karramallahu wajhah. Baik, tatkala Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Ali lah yang sering menemani Rasulullah tatkala sholat di celah-celah dulu di Mekah. Itu Sayyidina Ali yang kemana-mana mengawal. Jadi peran Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali hampir sama. Jadi Sayyidina Ali yang mengawal dan ikut sholat. Maaf, ketika itu sholat Rasulullah masih sholat agama Hanif. Nanti ada beberapa soal-soal untuk menguji sampai sejauh mana nanti bapak-bapak membaca sekarang. Oke, 10 tahun masuk. Oleh karena itu, Sayyidina Ali termasuk orang yang awal masuk Islam. Orang tua Sayyidina Abu Bakar, istri Siti Khadijah, anak muda Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Oke. Puncaknya, pada saat orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, Abu Jahal yang menjadi pemerakarsanya, kita bunuh saja Muhammad. Kita bunuh saja Muhammad. Di Darun Nadwah. Dari setiap kabilah diminta seorang pemuda yang kuat, yang gagah fisiknya, yang bisa menjadi representasi dari kabilah-kabilah tersebut. Yuk kita sepakati. Tanggal sekian, jam sekian malam, kita tunggu Muhammad sampai keluar dari rumah. Malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, engkau malam ini juga harus keluar. Di mana ini? Bila Sayyidina Ali, kamu malam ini harus tidur di tempat saya. Baik. Tatkala Rasulullah keluar, Rasulullah menaburkan debu kepada pemuda-pemuda yang mewakili kabilah-kabilah. Yang saya ingin tanyakan sejarah sampai sejauh mana sejarah bapak-bapak tulis paling tertera. Coba surat apa dan berapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah? Surat Yasin. Dari ayat berapa sampai berapa? Ayo, dites ulang. Ayo. Berapa? Rasulullah dengan petunjuk dari Jibril, ya Muhammad, bacalah surat Yasin ayat 1 sampai ayat 9.
Benar nggak yang tahu? Nah, debu sok taburkan di kepala-kepala. Nah, ini tertidur semuanya. Ini fakta sejarah loh. Saya nggak mengarang-arang, nggak membuat-buat berkaitan dengan sahabat ini. Oke? Datanglah sama-sama. Kok kamu itu goblok sekali? Pada tidur, Muhammad sudah jauh dari Nabi, nggak mungkin. Dobraklah pintu, dibuka selimut, ternyata Sayyidina Ali. Ini anak kecil. Biar kita serbu. Karena pengorbanannya yang sedemikian rupa dari Sayyidina Ali, setelah kejadian itu akhirnya Rasulullah menikahkan Sayyidina Ali kepada putrinya Siti Fatimah. Kenapa orang Syiah Rafidhah dan orang Syiah Ismailiyah tidak mengakui 4 putri Nabi yang lainnya? Siti Ruqayyah, Siti Ummi Kulsum, kemudian Zainab, terus yang tadi saya sebut Ummu Hakam. Kalau di Syiah nggak disebut Zainabnya, tapi Ummu Hakam disebutnya. Ya. Ada cerita tersendiri karena Ruqayyah dengan Ummi Kulsum dinikah oleh Sayyidina Utsman. Dia mah geus teu suci deui. Da kawinna jeung Utsman, kawinna jeung Hasim. Oke. Nah, pengorbanan Sayyidina Ali ketika itu sangat luar biasa karena risikonya nyawa. Risikonya nyawa. Oke. Berangkatlah Rasulullah. Saya ingin tes pada waktu Rasulullah ke Gua Thur, siapa yang suka mengirim makanan kepada Rasulullah? Sudah saya sampaikan. Siapa? Salma atau Asma? Asma. Bergelar apa Asma? Coba. Rasulullah memberikan gelar khusus. Coba. Jangan bahasa Arabnya, yang dikaruniai 2 selendang. Jadi bayangkan Siti Asma dari Mekah ke Bukit Tursina itu perjalanan kurang lebih 20 kilo. Karena makanan yang dibawa cukup berat, selendangnya dibagi 2, cerek, tangkeun di Rasulullah memberikan gelar Siti Asma. Siti Asma akhirnya menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Zubair bin Awam lahirlah yang pertama, kalau seorang panglima namanya Abdullah bin Zubair, kalau seorang pemikir namanya Urwah bin Zubair, menjadi ulama dari kelompok tabi'in. Dari kelompok tabi'in. Oke. Singkatnya cerita, sudah periode Mekah, Rasulullah sangat memberikan perhatian sedemikian rupa sehingga ada beberapa kata-kata yang itu sebetulnya Ahlus Sunnah pun mengakui. Barang siapa yang mengejek Ali sama dengan mengejek aku. Nah, itu, dan itu diterima oleh semuanya, termasuk nanti kepada Siti Fatimah. Masya Allah, saya mungkin sangat terasa akan berbeda perasaannya, penghayatannya dengan bapak-bapak. Saya karena merasa mungkin saya dari Siti Fatimah. Bayangkan Rasulullah itu kepada Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah itu harus memeras gandum sendiri sampai tangannya itu pecah-pecah sampai berdarah. Pada saat peperangan banyak mendapatkan budak, Siti Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, "Kamu, Cik, ka bapak, minta we hiji." Sampaikan oleh Sayyidina Ali. Engkau, kata Nabi, mengganti kurang. Itu ceritanya. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Betul nggak sejarah begitu? Nah, jadi ini kita harus utuh memahami sebuah masalah. Oke. Berangkatlah, akhirnya menyusul Sayyidina Ali di beberapa pertarungan. Karena ketika itu model peperangan selalu diawali dengan duel dulu. Duel peperangan. Sayyidina Ali
Di perang Badar duel dengan Syaibah. Di perang Khandaq Sayyidina Ali duel dengan Amru. Di perang Khaybar malah menewaskan 3 orang tokoh Yahudi, ya. Mas'ab, Amir, dan Harith. Ini 3-tiganya. Bayangkan waktu di perang Badar, mana coba wakil dari kaum muslimin, mana dari Quraisy ini yang tampil? Sayyidina Ali, anak kecil. Sayyidina Ali itu berbeda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas atau Zubair bin Awam. Mereka rata-rata bertubuh tinggi, atau Khalid bin Walid. Sayyidina Ali ini agak kecil. Kok anak kecil yang maju? Tuh bayangkan. Waktu di perang Khandaq itu yang namanya Amr bin Abdul Wud itu disebutnya kesatria Quraisy. Dia punya keahlian naik kuda, dan dia yang menerobos bisa masuk ke area yang dikuasai oleh kaum muslimin. Sudah diperhitungkan oleh Salman Al-Farisi bahwa kuda orang Quraisy tidak mungkin menembus. Karena hebatnya Amr sudah datang, siapa yang berani dengan aku? Aku kata Ali, Rasulullah sampai 3 kali, jangan li, kamu pinggir, jangan di kamu, enggak, saya berhadapan. Di situ kehebatan Sayyidina Ali dengan pedang Dzulfaqar, ya. Tapi sayang, waktu akhir hidupnya pedang ini dijual loh. Karena saking miskinnya Sayyidina Ali. Waktu meninggal itu Sayyidina Ali meninggalkan hutang 70.000 dirham. Seorang khalifah loh. Bayangkan. Jadi saya kalau membaca riwayat khalifah, Sayyidina Umar meninggalkan hutang, hanya Sayyidina Utsman saja. Sayyidina Ali meninggalkan hutang, Sayyidina Abu Bakar meninggalkan hutang. Padahal seorang khalifah. Jadi pada saat perang Badar sedemikian rupa, pada saat perang Khandaq, pada saat perang Khaybar, waduh gawat ini. Orang-orang Yahudi berkumpul semuanya. Akhirnya Rasulullah manggil, aku akan percayakan bendera ini kepada orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul dan sangat cintai. Sahabat bertanya, ya Rasul siapa kira-kira? Ali panggil. Waduh, Ali nggak bisa, Ali sakit mata. Di sini mulainya sejarah pengobatan Rasulullah yang nanti harus dipelajari oleh Pak Hasim dan kawan-kawan. Ruqyah itu yang pertama Rasulullah, yang pertama ke Sayyidina Abu Bakar waktu di Wa'thur, yang kedua waktu mengobati mata Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali harus memimpin perang. Coba baca nanti perang Khaybar, lawannya itu saking gagahnya sampai Sayyidina Umar ngomong begini, boleh enggak baju perangnya Amr bin Abdul Wud itu saya beli 10.000. Rasulullah waktu mengeluarkan, jangan dijual, jangan apa, kita kembalikan semuanya, itu barang najis. Nah disitulah muncul nanti yang namanya macam-macam fee. Harta-harta rampasan ini nanti memasuki wilayah fikih. Saya nggak mencoba memasuki wilayah itu, tapi memasuki sejarah secara utuh saja tentang Sayyidina Ali. Jadi di perang Badar, di perang Khandaq, di perang Khaybar, Sayyidina Ali tampil dan duel. Oleh karena itu cerita kepahlawanan Sayyidina Ali disusun, direka sedemikian rupa oleh orang Syiah seakan-akan pahlawan Islam itu hanya Sayyidina Ali. Padahal masih banyak yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Ubaidah bin Samit, Khalid bin Walid, Amr bin As. Oke. Nah, di perang Jamal, sahabat Zubair bin Awam dan sahabat Tolhah menangis. Ya Allah, aku kok harus berhadapan dengan orang yang selalu mendampingi Rasulullah. Akhirnya mundur. Betul tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, di perang Siffin bukan karena Sayyidina Ali mengalah,
Tapi karena dalam hati Sayyidina Ali tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah. Padahal ketika itu Sayyidina Ali sudah hampir mendapatkan kemenangan di perang Siffin itu. Tadi betul yang disampaikan. Wah, Amr bin As itu seorang politisi dan Muawiyah sangat memanfaatkan. Amr bin As, kalau tidak ada Amr bin As, tidak mungkin Mesir bisa diambil alih. Di situ perannya Amr bin As. Abu Musa orang yang sangat zuhud, sangat ini. Begitu diangkat Quran dan oleh Amr bin As, pedang itu suka ke Quran, kita harus damai. Karena sudah hampir mengalami kekalahan. Nah, disitulah kita jangan terlalu polos, perlu mengetahui politik, jangan sampai seperti nasib Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari situ sudah mulai muncul yang namanya Khawarij dulu. Gak benar pemimpin kita, masa kita sudah hampir menang kok ini. Disitulah pertama mulai munculnya Khawarij. Khawarij muncul, tidak setuju. Nah, orang karena ini keluar dari barisan Ali, orang yang fanatik kepada Sayyidina Ali membentuklah yang namanya Syiah, tetapi dalam konteks politik, tidak dalam konteks tauhid, tidak dalam konteks fikih. Jadi sampai Imam Ja'far itu masih murni. Oleh karena itu di kitab memang tidak ada yang namanya madhab Ja'fariyah pasepnya. Kalau dibuka punten banyak loh madhab Imam Syafi'i yang mirip-mirip dengan madhab Imam Ja'far Shadiq, malah bertentangan dengan Wahabi. Malah rata-rata imam madhab juga sedikit banyak juga banyak mengutip dari faham-faham Imam Ja'far. Kita di Indonesia sangat jarang. Nah, kepribadian Ali, Masya Allah, saking syukurnya oleh orang-orang ditulis Sayyidina Ali kalau sudah keluar dari kampus, beliau itu alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah memberikan makan kepadaku, dan pada saatnya Engkau keluarkan lagi, ya Allah, alhamdulillah, aku sudah bisa mengeluarkan sisa makanan yang tidak bermanfaat. Itu yang namanya syukur Sayyidina Ali. Beliau sudah menjadi khalifah, beli baju itu baru baju di pasar, dan beliau suka berangkat ke pasar sendirian. Pernah suatu hari Urwah bin Zubair datang ke Sayyidina Ali karena ketika itu di kerajaan di Kufah sedang Idul Adha. Ya Baginda Ali, kalau sekiranya engkau masih memiliki daging kambing, ya yang didapati hanya potongan-potongan daging kecil, hanya potongan-potongan daging kecil. Terus kemana yang lainnya? Silahkan tanya. Kalau di majelis ilmu paling cemerlang. Oleh karena itu, baik Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar, selain meminta tolong kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Abdullah bin Abbas, yang paling utama Sayyidina Ali dulu. Coba nanti buka catatan tentang Sayyidina Umar. Selama aku hidup, aku tidak menemukan hakim seorang yang adil selain Sayyidina Ali. Itu pernyataan Sayyidina Umar. Berkaitan dengan Masya Allah Sayyidina Ali kalau menjatuhkan hukuman itu, waduh, pertimbangannya itu sampai ke pertimbangan perasaan. Nanti tunggu dulu ya. Aku tadi ada perasaan marah, aku butuh dulu, karena Rasulullah tidak mengendaki keluarnya sebuah hukum masih dalam keadaan emosi. Saking hati-hatinya Sayyidina Ali. Saking hati-hatinya Sayyidina Ali. Sayang, beliau meninggalnya oleh orang Khawarij. Ada 3 orang. Yang pertama Abdullah bin Muljam, itu untuk membunuh Sayyidina Ali. Yang kedua Amr bin Bakar, itu untuk membunuh Muawiyah. Yang satu lagi siapa yang untuk membunuh Amr bin As. Nah, Sayyidina Ali waktu itu pulang inspeksi malam dan membangunkan orang-orang, subuh, sengaja keliling.
malam itu setelah masuk, nah Sayyidina Ali sedang sholat subuh, ditusuklah oleh Abdurrahman bin Muljam. Tiga-tiganya ini yang ingin saya jelaskan. Yang tokoh Khawarij ini tiga-tiganya hafid. Abdurrahman bin Muljam, Amr bin Abud, kemudian juga Barak kalau tidak salah, tiga-tiganya hafid. Yang kedua, tiga-tiganya kalau puasa sepanjang tahun. Yang ketiga, mereka ini orang yang sangat dermawan. Sayang yang berhasil hanya Abdurrahman bin Muljam saja, karena yang dua Muawiyah dengan Amr sudah merasa kami terancam sehingga selamat, Nah, kebetulan Abdurrahman bin Muljam ini pada saat masuk ke kota Kufah, ada seorang perempuan yang namanya Kitof. Perempuan ini sangat sakit hati kepada Sayyidina Ali karena keluarganya terbunuh oleh Sayyidina Ali di sebuah peperangan pada saat orang ini masih belum muslim. Dia janji, barang siapa yang bisa membunuh Ali akan aku beri 3.000 dirham. Abdurrahman bin Muljam nawar, bagaimana kalau aku tidak uang tetapi dirimu baik? Karena Kitof ini wanita yang sangat cantik. Nah, ini cerita asmara Abdurrahman bin Muljam yang ada kalanya tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Di situ indahnya kalau kita baca sejarah. Kalau saya diminta menjelaskan, sanggup sampai jam 5 tentang Syiah 4 jam, tentang riwayat Sayyidina Ali 4 jam. Nah, bagaimana setelah Siti Fatimah meninggal, puncaknya Sayyidina Ali? Waktu ada Siti Fatimah, Sayyidina Ali pernah malu, ada kecemburuan, tapi Siti Fatimah dijanjikan oleh Rasulullah, ya Fatimah, jangan khawatir, karena engkau orang pertama yang akan menyusulku. Siti Fatimah meninggal setelah 6 bulan Rasulullah meninggal. Oleh karena itu Siti Fatimah ini meninggal dalam usia muda, usianya antara 26 atau 27. Ya. Baru Sayyidina Ali mulai berani menikah dengan yang lain-lain. Dan itu terwarisi kebiasaan itu kepada Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan itu istrinya terbatas, anaknya juga terbatas, orangnya sangat mengalah, berbeda dengan Sayyidina Husain. Kalau dari Sayyidina Hasan, keturunannya biasanya menggunakan Al-Hasni. Sayyidina Muhammad itu keturunan dari Sayyidina Hasan. Itu lomba kawin, tenang. Nah, Sayyidina Husain banyak nikah. Kalau Sayyidina Husain kayak ini mungkin gak akan ini. Ya, kata orang-orang katanya ada yang mengatakan hampir 70 atau 80 kali menikahnya. Bang Sohabi terus berusaha gitu. Banyak kan dari Sayyidina Husain. Ya. Sayyidina Husain gak mau mengalah. Sayyidina Hasan pada saat ini udah mengalah. Silahkan, tapi berikan kami jaminan untuk kami tetap aman. Digosok terus ke Yazid. Ya. Yazid itu salah seorang dalam catatan sejarah yang sempat menginikan Ka'bah sampai retak. Pakai manjanik itu semacam ketempelan raksasa. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Yazid. Oleh karena itu Yazid ini sangat kelam, sama dengan Yazid Jawas di Indonesia. Los sekali. Nah, begitu. Jadi Sayyidina Ali beberapa hari kemudian, tepatnya Sayyidina Ali meninggal itu tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijrah. Ya. Tuh, bulan Ramadan sedang sholat, sedang puasa. Sayyidina Umar meninggal dalam keadaan sedang puasa, Sayyidina Utsman pun demikian. Hanya Sayyidina Utsman sedang membaca mushaf Quran. Oleh karena itu mushafnya disebut mushaf Utsmani, karena di dalam lembar ayat yang dibaca Sayyidina Utsman masih ada bekas darahnya dan
disimpan kemarin itu di Museum London, di Museum London. Beberapa sahabat, beberapa ulama-ulama sempat berkunjung pada waktu pameran dunia. Ternyata Mushaf Utsmani yang dibaca oleh Sayyidina Utsman itu berada di London. Itulah sepintas kilas Sayyidina Ali, dari kesederhanaannya, dari makannya. Bayangkan seorang khalifah, gamis yang dipakai itu penuh tambalan, diketawakan. Ya Ali gantilah, enggak. Aku tidak ingin disebut manusia sombong. Jangan sampai masuknya aku ke surga terhalang oleh sikap sombongku yang aku buat sendiri tatkala di dunia. Kalau urusan membagi rezeki, pernah pada suatu hari ada pampasan perang, kurang lebih sekitar berapa ini, Tolha sempat menawarkan kepada Sayyidina Ali, ini ya Ali, aku jual tanah 400.000 dinar, bagikan sampai habis semua. Tolha ngomong, Ali, apa untuk dirimu sendiri? Biarlah aku menerima apa adanya. Kalau urusan ilmu, urusan bahasa, kenapa rata-rata Habib punya kelebihan dan kefasihan dalam membuat prosa atau puisi Arab? Karena dari Sayyidina Ali. Dan kitabnya sebetulnya ini kitab orang Syiah, Nahjul Balaghah itu, tetapi dibaca di semua pesantren NU. Coba Nahjul Balaghah itu, waduh, sangat-sangat puitis kan. Siapa yang pernah membaca Nahjul Balaghah? Ada yang di pesantren yang pernah ini nggak Nahjul Balaghah? Nah, itu indah sekali loh puisi-puisinya itu. Ya. Itu salah satu keistimewaan ini. Biasanya kalau sudah kelas-kelas tertentu, praktek balaghah, ma'ani bayat batik, biasanya contoh-contohnya banyak diambil dari Nahjul Balaghah. Dan Nahjul Balaghah itu merupakan pidato Sayyidina Ali yang dicoba dikompilasikan. Nah, dengan penjelasan ini bahwa Syiah itu bukan amaliyah Sayyidina Ali. Harus saya jelaskan. Bukan amaliyah Sayyidina Ali. Yang macam-macam tadi. Dan masing-masing punya keistimewaan. Ada yang dari Ismailiyah. Ismailiyah itu misalnya orang-orang Syiah yang mempergunakan kam, itu kebanyakan Ismailiyah. Termasuk yang memberikan hadiah arsitektur dunia, itu yang namanya Yahya Khan, itu Ismailiyah. Jadi masjid-masjid terbaik di dunia setiap tahun itu memberikan semacam award, piala. Mana masjid yang terbaik? Masjid di Indonesia yang pernah dapat itu masjidnya Profesor Sadli, dosen ITB. Nah, Khan itu keturunan dari Kublai Khan, orang Mongol. Waktu menjajah Baghdad, dibakar Baghdad gini-gini, tapi cucunya Kublai Khan yang namanya Timur Leng akhirnya masuk Islam, sehingga gelar-gelarnya pakai Khan. Terakhir marga Khan ini banyak di Pakistan. Beberapa presiden Pakistan Ayub Khan. Nah itu dari Khan, itu dari Ayub Khan, dari Genghis Khan. Genghis Khan punya anak Kublai Khan. Jadi, nah itu, dan itu kebanyakan Syiah Ismailiyah. Kalau di Amerika, di Inggris segala macam, nah itu Syiahnya Syiah Ismailiyah. Memang punten agak sekuler lah, agak sekuler. Jadi mereka lebih mengutamakan rasio, sudah kurang dari sisi ibadah. Dan mereka rata-rata orang-orang kaya di dunia. Saya maklum kenapa yang direkrut orang-orang kaya, karena ada satu sekte di Syiah yang mereka banyak merekrut orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya ini rata-rata mereka berat mengeluarkan zakat. Zakat itu diperingan oleh mereka. Supaya paham. Tadi kan yang direkrut orang-orang kaya, ada yang direkrut orang-orang rasional. Sayyidina Rasulullah itu lebih suka memanggil Sayyidina Ali dengan sebutan Abu Turab.
Ya ada turab. Itu ada sejarahnya. Sedemikian rupa kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Suatu ketika pada saat Sayyidina Ali akan sholat, sorbannya itu jatuh. Sorbannya jatuh. Diambilkan oleh Rasulullah, kemudian dipasangkan. Nah karena dipasangkan waktu itu masih ada tanah, oleh Rasulullah dibersihkan debunya itu, sehingga sejak itu Rasulullah selalu mengundang ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Itu salah satu gelar lain yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali sebagai sebuah kecintaan. Kan bapak-bapak apanya kan ke Siti Aisyah unggul ya Humairah, kan gelis apa gitu kan. Kenapa kepada Sayyidina Ali enggak kan? Tadi pedang Dzulfaqar ya. Dan Masya Allah memiliki keistimewaannya. Bayangkan Amr itu waktu dipotong itu korma kuda masuk di Khandaq. Itu cerdasnya Sayyidina Ali, yang diambil itu kakinya dulu. Aku harus patahkan kaki kanannya, karena kaki ini yang mengendalikan kuda ini, biar kuda ini liar. Nggak masuk di pemikiran yang lain-lain. Itu strategi militer. Ada kitab khusus bagaimana bentuk strategi militer yang dibangun oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebagai panglima. Oleh karena itu Sayyidina Ali ini menjadi gurunya Amr bin As, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah bertukar. Ya Sa'ad, tolong aku ajarkan bagaimana caranya aku memanah. Karena di dalam Islam yang jago sekali manah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sudah manah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa kena kepala orang, hancur kepalanya. Makanya pada saat membela Nabi di perang Khandaq, 7 orang Ansor meninggal semuanya. Hanya tinggal 2, Sa'ad dengan Zubair. Ya Sa'ad, musuh datang, ces. Tapi Sa'ad sendiri habis, insya Allah lah minggu depan mungkin saya akan coba angkat. Sa'ad sendiri selesai perang Uhud, bukan perang Uhud, 24 bekas tusukan pedang. Tolha yang maju. Nah itu indahnya sejarah. Tapi dah bapak-bapak, buku sejarah dipakai bantah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.